wabarakatuh. Halo hai, apa kabar Sobat Mahida? Kembali lagi bersama kami di Mahida Studio edisi Ramadan bersama Mahida Podcast, sejuta wawasan di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan Ramadan, tentunya teman-teman semuanya udah melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Dan spesial banget sesuai dengan tema kali ini, kita menghadirkan podcast dengan tema Semangat dalam membayar zakat. Dan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslimnya. Zakat adalah sebagian dari rukun Islam yang ketiga. Nah, tentunya dengan adanya podcast zakat ini, teman-teman diajak untuk mengetahui lebih dalam lagi apa sih zakat itu dan bagaimana sejarahnya zakat itu. Dan sebelum itu, karena ada pepatah bilang ya, nggak kenal maka nggak sayang. So, perkenalkan saya Vela Novika Rosidah. Tentunya saya nggak sendirian. Di sini saya bersama dengan Saya Meliana Putri Awali. membersamai Anda sekalian di Mahida Podcast. Nah, teman-teman, kita benar-benar kali ini mendatangkan sosok narasumber yang luar biasa tentunya. Sosok narasumber yang sangat-sangat spektakuler, spesial banget kita hadirin dari luar negeri. Kita benar-benar undang langsung ya dari ahlinya, dari pakarnya langsung. Beliau merupakan guru Mahida kita, guru MA Manahijul Huda, sekaligus beliau adalah penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Duku Seti. Wow, siapa sih beliau? Beliau adalah Bapak Ali Mustain, SPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Di bulan puasa masih sehat. Untuk kesibukannya nih Pak, selama bulan Ramadan ngapain aja nih Pak? Ya banyak sekali, ada mengisi puasalan di Pondok Pesantren Rodotul Mutadiin, Nasihatul Banat, ada kegiatan di masjid-masjid, di majelis taklim banyak. Ya enggak. Waduh, gak kerasa ya Pak, kita udah berada di penghujung Ramadan dan sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya ibadah zakat. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan zakat nih Pak, tentunya banyak di kalangan kita yang masih awam, terus juga ada yang hanya sebagian mengerti pengertiannya doang. Lantas menurut Bapak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan zakat itu? Gini, zakat itu diambil dari bahasa saja, bahasa logat dan istilah. Itu artinya kan mensucikan atau membersihkan. Jadi baik itu mensucikan diri sendiri atau mensucikan harta benda. Bisa dikatakan kalau zakat mal, ya harta bendanya yang dibersihkan. Kalau diri sendiri namanya zakat fitrah. Nah, itu pun kalau zakat mal yaitu ketentuan dari harta yang telah diwajibkan pada seseorang muslim tentunya ya, yang sudah menurut batas syariat yang ditentukan. Itu harus mengeluarkan wajibnya berapa itu nanti akan diuraikan di selanjutnya nanti. Yang penting zakat itu artinya memang membersihkan atau mensucikan baik diri maupun zakat mal. Itu. Nih Pak, terkait dengan pengertian selanjutnya itu dengan kalau zaman sekarang kan zakatnya dengan kadang dianjurkan ke masjid atau kalau siswa sekolahan. Lantas membahas soal zakat nih Pak. Bagaimana sih awal mula terjadinya zakat atau sejarah disyariatkannya zakat? Awal disyariatkan zakat itu ya pada zaman Nabi. Tentunya pada zaman Nabi. Tuntunan kita kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bisa dikatakan tahun kedua dari hijrah. Kenapa kok enggak langsung sampai ke Madinah langsung mengeluarkan zakat? Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena apa? Ada ceritanya nih. Ada ceritanya. Ya, sedikit cerita bahwa Rasulullah hijrah bersama
para sahabat dan golongannya ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, hanya dengan tangan kosong. Jadi mau zakat apa yang dizakati? Jadi setelah 2 tahun atau tahun kedua ini kan perekonomian sudah maju, sudah membaik, punya pekerjaan dan sebagainya. Ini baru disyariatkan, diperintahkan, diatur zakat di situ. Jadi 2 tahun setelah hijrah ke Madinah baru disyariatkan, baru diatur, ditatanan. Syariat kan aturan ya. Aturan agama Islam adalah syariat agama Islam. Makanya itu tahun hijriah itu ya dimulai ya dari itu. Hijriah itu mulai kapan? Nah itu hijrah itu hijrah, dari kata hijrah, pindah ya. Setelah Nabi Rasul itu pindah ke Madinah. Jadi saat itu. Tapi ada yang mengatakan ketiga dari tahun hijriah, ya ada, itu kan pandangan seorang banyak ya. Tapi yang saya ketahui itu tahun kedua dari hijrah, itu disyariatkannya pertama kali itu. Gitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya terkait dengan zakat sejarahnya, terus itu ada dong Pak, banyak banget yang namanya zakat itu banyak kan Pak, ada yang perlu banyak banget disucikan. Lantas apa sih Pak macam-macam dari zakat itu? Zakat itu ada 2 ya, zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan zakat mal macam-macam, ada zakat mal itu harta bendanya sendiri, bentuk harta ada emas, ada ternak, ada perdagangan, itu yang ada yang mal dan fitrah. Yang fitrah ya seperti itu, ada ketentuannya nanti itu ya. Jadi ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, itu ada banyaknya, ada punya 2, tapi yang mal macam-macam. Ternak juga mengeluarkan zakat, pertanian mengeluarkan zakat, perdagangan mengeluarkan zakat, emas dan perak mengeluarkan zakat. Itu namanya syariat agama Islam. Sebenarnya indah sekali Islam itu, rahmatan lil alam ya, lil alam. Nah, untuk pelaksanaan zakat sendiri di zaman Rasulullah itu bagaimana, Pak? Kalau dulu memang masih individu ya, belum ada seperti sekarang ya. Ada banyak organisasi lah, ada Baitul Mal, ada Lazis, ada UPZ, ada macam-macam Basnas. Dulu belum, memang baru permulaan, hanya individu. Jadi ya tidak ada tekanan juga, masih per individu gitu masa Kanjeng Nabi. Nah selanjutnya Pak, bagaimana sih sikap atau pandangan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan zakat selama ini menurut Bapak? Monggo Pak. Kalau di Indonesia sebetulnya sudah ada peningkatan yang signifikan, lebih-lebih di perkotaan. Di perkotaan ini memang banyak yang pengumpul zakat, sudah maju. Barangkali bisa kita rasakan sudah. Kemarin itu saya sebagai pendamping mustahik produktif. Nah, ini diantaranya, ini pengalaman saya sendiri ini saya uraikan. Jadi Basnas itu sudah mencapai ke pemberian modal kepada mustahik yang betul-betul membutuhkan. Jadi ya ada sistem untuk memberikan modal kepada si mustahik. Jadi itu diambil dari berbagai macam kalangan, yang namanya pengelolaan Basnas itu berkalangan, diantaranya para pegawai negeri. Itu diambil berapa persennya dimasukkan ke pengelola zakat yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Setelah itu dikelola daerah Semarang, Jawa Tengah, daerah DKI Jakarta, sudah ke seluruh pelosok atau seluruh manca desa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar, itu lewat Basnas itu. Gitu. Nah, kira-kira ketentuan-ketentuan apa aja sih Pak bagi seorang muslim dalam mengeluarkan zakat? Seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat. Itu kan ada batasan-batasannya. Kalau ada ini ya, khud min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha. Tuzakkihim biha. Jadi setiap orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat itu diwajibkan. Fungsinya apa? Untuk membersihkan harta bendanya. Dan janji Allah, orang yang mengeluarkan zakat dijamin tidak akan miskin. Bahkan dijamin akan dilipat gandakan, dikembalikan berlipat ganda. Nah, itu. Jadi nanti ada batasannya. Jadi emas berapa persen, untuk perak berapa persen, dagang berapa persen, untuk ternak berapa persen, untuk zakat pribadi atau zakat fitrah itu berapa, itu ada aturannya. Ada aturannya. Perlu disampaikan sekarang? Mungkin boleh, Pak. Boleh, ya. Kalau zakat fitrah, kalau kita melihat dari liter ya, ukuran liter itu 3,5 liter, 3,5 liter. Kalau kilogram itu 2,5 kilogram. Untuk zakat mal itu sama dengan zakat dagang, jadi 2,5%. Zakat mal itu samanya ada seseorang yang punya harta jumlahnya kalau diuangkan itu sejumlah 85 gram. Katakanlah 1 gram 1 juta. Nah, 1 gram emas itu 1 juta. Jadi 85 juta itu sudah berhak mengeluarkan zakat malnya. Berapa? 2,5%. Dagang juga seperti itu. Dagangan saya ini kalau saya total sudah ada miliaran rupiah. Kalau dikatakan 100 juta lah, 100 juta ini mengeluarkan 2.500.000. Kalau 1 miliar banyak sekali sebetulnya. Kalau memang dikelola betul-betul di Indonesia ini tidak ada orang yang miskin. Jadi miskin ini bisa sejahtera semua. Makanya saat ini baru digalakkan pengelola zakat yang baru masuk di desa-desa, yaitu Basnas, itu Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya lantas apa saja sih Pak yang perlu dizakati? Yang perlu dizakati ya tadi ya. Pertama harta benda, kembali lagi itu ya, benda memang kan hak milik ya. Terus emas, punya emas, makanya jangan disepele, jangan macam-macam. Yang punya emas ini sampai sini itu sebetulnya sudah nyampe itu. Tapi kalau orang desa ini tidak merasa dia itu memiliki. Sebetulnya memiliki, sampai di pamer-pamer kan. Tapi tidak. Kalau urusan zakat, dia tidak merasa memiliki. Kalau tidak urusan zakat, ini milik saya. Tapi kalau urusan zakat, saya tidak punya. Nah, jadi kan emas itu ya 2,5%. Terus setelah emas, ternak. Nah, ternak itu kan ada batasannya. Sekarang kan di sini kan tidak ada onta. Kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi itu kan ada onta. Kalau di sini ya kerbau atau sapi. Ketika punya 5 mengeluarkan 1. Berat ya? Kelihatannya berat. Masa saya punya 5 diambil 1. Kalau domba itu 40, berarti zakatnya 1. Kalau perdagangan, yaitu tadi sudah saya jelaskan di depan tadi, batasannya itu disamakan dengan zakatnya emas. Berarti 85 juta mengeluarkan 22,5%. Itu sama. Nah, ketentuan zakat bagi masing-masing yang dizakati itu berapa, Pak? Ketentuan zakat bagi masing-masing yang dizakati. Masing-masing yang dizakati. Jadi gini, tentu saja pertanyaannya itu ada yang lebih didahulukan. Iya. Syaratnya yang menerima yang mengelola zakat ini kan ada syaratnya. Yang mengelola dulu Darul Musahik kan. Nah, yang mengelola, karena yang mengelola itu syaratnya harus merdeka. Orang kalau tidak merdeka tidak boleh. Merdeka dulu, terus balik. Anak kecil nggak boleh mengelola. Terus mu'alaf. Nah, mu'alaf berarti Islam. Terus baik pendengarannya. Orang tuli tidak boleh mengelola. Ini 2,5 kilo. Nah, dia mendengarnya 3 kilo atau 10 kilo. Nah, tidak boleh. Terus baik penglihatannya. Setelah penglihatannya orangnya adil itu yang
kandung dan adil ya jujur dan lain sebagainya, ini adil. Setelah itu tidak termasuk keluarga dari Bani Hashim. Kalau di kitabnya gitu, Bani Hashim itu apa ya? Misalnya kalau tidak diperbolehkan ya, itu keluarga dari Bani Hashim itu tidak diperbolehkan. Itu menurut apa itu fikihnya seperti itu. Itu syarat yang bisa jadi amil atau pengelola zakat. Yang dizakati ya kan ada berapa 8 asnaf lah ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 kalau ya betul 60 ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, 1 fuqara, wal masakin, 2 miskin, wal amilina orang yang pengelola zakat. Terus setelah amil itu wal mu'allafati qulubihim. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu perlu diberi zakat karena apa? Imannya masih lemah. Perlu didekati, perlu diberi dan sebagainya. Biar dia itu apa? Ketika masuk Islam bangga dan besar hati. Oh, gini ya Islam itu ya. Ternyata Islam itu baik ya dan sebagainya. Islam itu peduli dengan sesama. Islam itu sosialnya tinggi. Islam itu orangnya banyak silaturahim dan sebagainya, banyak untuk bermusyawarah, komunikasi dan sebagainya. Itu kan tujuannya seperti itu. Dari dia itu menilai Islam ini adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Setelah itu, setelah mu'alaf, riqab. Apa riqab? Fir riqabi? Riqab itu orang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Budak yang ingin memerdekakan sendiri. Jadi nggak punya apa-apa. Asalnya namanya budak itu kan sekarang kalau dikatakan buruh tuh ya. Berarti orang yang kekurangan juga. Itu berhak untuk diberi zakat. Afir riqab, terus wal gharim. Al gharimina. Gharim itu orangnya banyak hutang. Orang yang banyak hutang tidak untuk apa-apa, tidak untuk bangun rumah, akan tetapi hanya untuk kehidupan sehari-hari, itu gharim. Itu juga berhak untuk menerima zakat. Setelah gharim itu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak di desa-desa itu para kiai-kiai langgar. Kayaknya kan ekonominya rendah ya. Ekonominya rendah. Itu perlu dikasih apa itu? Zakat. Wajib diberi zakat. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu juga berhak untuk menerima zakat. Setelah itu fisabilillah. Apa sabilillah? Benar sabil. Benar sabil adalah orang yang dalam perjalanan apa itu kehabisan perbekalan. Nah, itu tapi tujuannya baik dan tujuannya tidak baik ya, tujuan maksiat ya enggak boleh. Harusnya tujuannya baik. Itu yang berhak untuk menerima zakat. Nah, siapa aja sih Pak? Atau ketentuan-ketentuan apa aja yang boleh menjadi seorang amil atau penerima zakat? Ya tadi sudah saya katakan ya tadi. Islam. Apa? Merdeka. Terus balik. Terus baik pendengarannya, baik penglihatannya, terus adil. Terus selain apa itu? Keluarga Bani Hashim. Lantas di Indonesia tentunya banyak banget lembaga-lembaga yang menaungi atau panitia zakat. Terus lembaga-lembaga apa aja sih Pak yang dibuat oleh pemerintahan baik maupun non pemerintahan? Iya. Di sini banyak. Sekarang ada di desa sudah merebak ini untuk kalangan NU ya. Tidak asing lagi. Itu Lazisnu. Lazisnu itu pemungutan lewat koin-koin kecil. Itu juga di masyarakat sangat mengena sekali untuk penasar rupanya, baik itu untuk fakir miskin, untuk duafa, untuk sosial kemasyarakatan, untuk apa itu ya bencana, kematian dan sebagainya. Ini sudah banyak yang disebut dari Lazisnu. Yang kedua Basnas tadi. Basnas ini di samping memberikan bantuan apa itu untuk zakat, untuk permodalan, untuk bedah rumah. Alhamdulillah kemarin saya Gusti dapat 1 bedah rumah. Alhamdulillah. Itu dapat 1 ini ya baru uji coba.
Saya diundang ke Solo di Hotel Daris sana. Saya dapat satu untuk menyampaikan atau menyalurkan bedah rumah. Alhamdulillah. Untuk yang permodalan mustahik produktif itu dapat 5 sementara kemarin. Ya bakul pentol, bakul itu yang kecil-kecil yang betul-betul membutuhkan modal itu sudah sampaikan. Terus ada yang peternakan, tapi yang betul-betul produktif dan berkembang itu ada 3, sehingga bisa menciptakan mustahik yang lain. Hasilnya ditabung, sebagian ditabung, terus diberikan untuk mustahik yang lain sehingga dapat berkembang. Nah, ini tujuannya Lazis kan seperti Basnas kan seperti itu. Basnas itu tingkat Jawa Tengah itu kemarin, alhamdulillah. Dan juga dibuka untuk pembangunan tempat beribadah yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan, dibuka untuk mengajukan bantuan. Nah, ada tambahan lagi kemarin yang sudah saya realisasikan, bahwa setiap masjid yang berhak membentuk kepanitiaan amil zakat, kepanitiaan zakat, yaitu SK, pembuatan SK, sehingga nanti bisa mendistribusikan secara real dan secara merata. Dan keuntungannya lagi, nanti bisa subsidi silang. Dalam arti gini, seumpamanya saya di Masjid Baitur Rahman, ya seumpamanya, saya sebagai amil yang sudah punya SK dari Badan Amil Zakat Nasional, ini mengumpulkan zakat dari rakyat, ya. Zakat di situ ada seumpamanya 1 ton, ya, 1 ton beras. Ketika kita tasarufkan, kita bagi, ternyata kurang banyak, tidak mencukupi lokasi tersebut. Nah, ini bisa memberi informasi kepada Basnas tingkat kabupaten. Nanti bisa subsidi silang dikasih dari sana untuk mencukupi mustahik yang belum kebagian. Ini keuntungannya. Alhamdulillah Mas, SK-nya malah masih di rumah saya, belum saya bagikan, baru saja dari ini. Ya, itu kelebihannya pengelola zakat. Terus UPZ, unit pengelola zakat, ada juga unit pengelola zakat. Ya berjalan juga. Nah, di Pati ini sudah pernah ada informasi ya, telinga saya kayaknya dengar, yang diambil dari pegawai PNS negeri itu diambil berapa persen, dipotong sekali, langsung dipotong, tidak membayar dengan sendirinya, enggak, sebelum keluar gajinya sudah dipotong, dimasukkan Basnas. Sehingga Pati itu bisa mencapai hampir miliaran rupiah. Ini bisa ditasarufkan. Nah, itu kelebihan pengelola zakat yang ada di Indonesia. Itu, Mbak. Nah, tadi di awal kan kita sudah mengetahui pelaksanaan zakat di masa lalu. Nah, sekarang menurut Bapak nih, bagaimana sih pelaksanaan zakat di era ini atau saat ini? Sebetulnya itu ya masih gimana ya? Sukarela juga, masih sukarela juga. Tidak ada batasan-batasan yang sampai ada sanksi hukum, enggak ada. Cuman pemerintah berupaya untuk mengelola sebaik-baiknya lewat pengelola-pengelola yang resmi. Jadi tidak ada pengelola-pengelola liar sehingga menguntungkan pribadi sendiri. Kan ada, seumpamanya ini maaf ini ya, seumpamanya saya ini ustadz di desa, zakat di rumah saya semua, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, ini kan tidak ada kepengurusannya, jadi kan kurang fair gitu loh. Ya bukan suudon, tapi kalau memang dikelola secara baik, secara real, dan ada laporan di Basnas, itu kan, berarti zakat Kabupaten Pati ini keseluruhan sekian miliar, walaupun itu hitungannya saja. Betul, tadi SK itu fungsinya yaitu memberi laporan bahwa zakat yang masuk, yang ditasarufkan itu ada berapa. Kalau diuangkan, nanti dilaporkan. Dan per kecamatan ini ada 5 miliar, kecamatan ini 5 miliar. Jadi sepati itu ada banyak, gitu. Sebetulnya itu umat Islam mengeluarkan zakatnya itu sudah banyak sekali. Ya, kalau perlunya kan bisa dikelola secara baik, kan bisa
satu komando atau bisa terdesentralisasi lah. Terdesentralisasi artinya bisa dilihat secara nyata, secara real bahwa zakat selama ini atau tahun 2024 ini sekitar sekian. Kalau tidak ada pengelola yang secara resmi ya tidak bisa diketahui. Ya, itu keuntungannya seperti itu. Bukannya pemerintah ingin memiliki enggak? Apa Basnas ingin memiliki enggak? Hanya catatan saja. Sebetulnya Duh Gusti ini yang mengeluarkan zakat berapa persen ya? Berapa juta totalnya ya? Sudah ditasarufkan secara baik enggak ya? Secara benar enggak ya? Nah, contoh tadi saya sempat menjadi ustadz ya, mengelola itu saya kelola sendiri. Tapi di kamar saya ini kebak, yang ada di luar sedikit saya bagikan tetangga yang dekat. Nah ini kan jadi ada yang tidak terrealisasi. Itu dikhawatirkan seperti itu. Di samping kita ini membantu supaya tidak ada orang yang dusta atau orang yang mungkar seperti itu. Nah, ini kita juga memikirkan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, mustahik yang benar-benar mustahik, gitu Mbak. Dari keuntungan tersebut Pak, lantas apa sih manfaat-manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan zakat, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar? Oke, manfaatnya jelas manfaat. Allah menjanjikan ya, barang siapa yang mengeluarkan zakat ya tidak akan miskin, sama sekali tidak akan miskin. Itu janji Allah. Dan itu memang menjadi rukun Islam ya. Iya, nah, rukun Islam. Ya, jadi imannya seseorang tidak akan sempurna kalau tidak mengeluarkan zakat. Karena apa? Kita umat Islam. Kita sudah sholat. Terakhir ya zakat. Kalau tidak mau zakat berarti kan tidak sempurna. Nah, gitu. Dan di hati umat Islam kalau sudah mengeluarkan zakat itu terasanya tenang. Ketenangan di dalam pribadi. Baik itu contoh, Mbak kan umat Islam. Pas fitrah, zakat fitrah, coba berani tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tenang enggak pikirannya? Pasti enggak tenang. Ya itu ya, enggak tenang. Sebagaimana zakat mal ya sebetulnya seperti itu. Ketika belum menyampaikan atau mengeluarkan kewajiban kita yang sudah ditentukan syarak, nah, ya nggak tenang juga kalau memang kita benar-benar menjalankan syariat agama Islam. Gitu. Nah, yang seperti yang sudah disinggung tadi mengenai lembaga-lembaga yang sama menerima zakat yang dibuat oleh pemerintah, kira-kira berapa hasil kinerja lembaga pengambil zakat dari pemerintah? Hasil kinerjanya ya sangat menguntungkan sekali lah buat masyarakat. Jadi banyak keuntungan atau efek yang sangat luar biasa, yang signifikan untuk pengembangan perekonomian lah, untuk mengentaskan kemiskinan dan lain-lain. Itu sangat efeknya sangat luar biasa. Itu keuntungannya seperti itu. Efek di dalam perekonomian dan di dalam bentuk peribadatan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali keuntungannya. Selanjutnya Pak, perlu disampaikan terkait dengan hal-hal konkret dari hasil pelaksanaan zakat dari skala nasional. Skala nasional, hasil zakat itu bisa menumbuh kembangkan perekonomian dan tempat beribadah. Jadi gini, tempat-tempat peribadatan yang masih minim, jadi perlu dibangun, itu disupport dari zakat tersebut. Tapi bukan zakat fitrah Mbak, lain ya, zakat mal itu sangat signifikan. Sehingga dalam segi pendidikan sangat menguntungkan. Basnas itu sudah memberikan subsidi bagi anak yatim piatu, sekolah dari dasar sampai kuliah. Wow. Sampai cari kerjaan nanti diarahkan atau dicarikan. Itu luar biasa. Ini semoga harapan kami itu berjalan sampai di desa-desa. Amin. Sehingga pendidikan anak-anak yatim tidak terlantar. Tidak hanya anak yatim, anak orang yang kurang mampu. Itu. Ya, semoga Pak. Semoga bermanfaat ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, hal apa sih Pak yang perlu ditingkatkan ke depannya berkaitan dengan pelaksanaan zakat di Indonesia? Yang perlu kita tingkatkan pengelolaan zakat
atau amal pengelolaan zakat itu harus kita galakkan, baik di tingkat skala nasional maupun skala desa, maksudnya skala perdesaan. Jadi nanti ketika di desa-desa ini sudah ada pengelola zakat mal, saya yakin itu akan berjalan dengan baik masalah perekonomian masyarakat yang masih rendah. Jadi kan kita jemput bola gitu loh, kan belum ada pengelola zakat mal di desa. Kalau di kota sudah banyak orang kaya mendatangi pengelola zakatnya sekian, nah gitu. Tapi di desa belum ada. Makanya kalau ada pengelola zakatnya, kita hadiri, ya, kita menjemput. Barangkali dia masih bingung lah, masih awam masalah zakat mal, belum ada yang mengarahkan lah, atau memang dia pura-pura tidak ngerti karena tidak ada yang memberi informasi. Ya, itu perlu ada pengelola zakat sehingga pengelola zakat mal yang ada di desa ini maksimal seperti di kota-kota. Kota-kota itu kesadarannya tinggi sudah. Orang punya pabrik, punya apa, itu zakat malnya sudah langsung dikasihkan ke pengelola zakat. Seperti Basnas dan Lazis dan sebagainya. Tapi desa ini belum tertata dengan rapi lah. Ini baru sementara mengelola zakat fitrah yang saya buatkan SK itu. Tapi mudah-mudahan SK itu berfungsi untuk mengelola zakat mal juga gitu loh. Nanti kan ada pelatihan, ada instruksi sehingga nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan impian kita. itu. Terus dari kesenjangan antara kota dengan desa tersebut dan masukan dari Bapak sendiri untuk pelaksanaan zakat di desa-desa sekitar Bapak. Untuk desa sekitar saya memang ya saya kan punya desa-desa binaan. Jadi setiap saya mengisi pengajian atau mengisi majelis taklim itu memang saya sosialisasi, tidak lelah-lelahnya untuk mensosialisasi dan berkomunikasi sama tokoh-tokoh agama, sehingga tokoh-tokoh agama akan lebih semangat untuk memperjuangkan fakir miskin, yaitu kita galakkan untuk pengelolaan zakat mal di tingkat desa. Saya yakin sedikit demi sedikit dengan semangat kita yang pantang mundur, insya Allah akan diridhoi Allah. Amin. Gitu. Amin. Oke, tentunya banyak banget ya Pak wawasan yang dapat kita ambil, hal-hal baru yang dapat kita pelajari hari ini, dan tentunya kesimpulan dari podcast kali ini itu banyak banget sih yang perlu disimpulkan. Jadinya zakat tentunya adalah hal wajib bagi setiap muslimnya, baik itu di daerah desa maupun daerah yang udah perkotaan ya Pak ya. Dan banyak banget lembaga-lembaga yang mengelola dari zakat tersebut. Iya, itu kan terkait zakat mal. Kalau zakat fitrah tadi ada yang agak kelewatan, yang untuk mengeluarkan zakat itu kan diwajibkan seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan sejak lahir. Ketika lahir di bumi itu sudah diwajibkan, ya, sampai dewasa, sampai tua, sampai meninggal. Nah, itu kalau sudah meninggal sudah diwajibkan, ya. Hidup itu semua umat Islam diwajibkan. Kalau tidak Islam tidak ada aturannya. Nah, itu kalau zakat mal ya sudah ketentuannya sudah saya bibirkan tadi, sudah banyak sekali. Banyak banget. Kalau kurang nanti bisa di rumah saya. Boleh banget Pak. So mungkin itu saja terkait dengan podcast kali ini. Saya rasa banyak banget ya pelajaran dari podcast ini untuk teman-teman semua. Dan jangan putus untuk belajar, menggali pengetahuan sedalam mungkin. Dan untuk itu
kita dengan tema podcast kali ini, semangat membayar zakat. Harus semangat terus buat teman-teman muslim semua di luar sana, karena tentunya banyak panitia zakat yang mengusahakan yang terbaik untuk desa-desa di pelosok maupun di perkotaan. Kami Iya Mbak, podcast kali ini memang ya saya sebelumnya minta maaf dan terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara di studio Mahida yang indah ini, yang mewah ini. Alhamdulillah. Saya terima kasih, merasa tersanjung ya, merasa tersanjung. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami kepada guru-guru kita yang masih ada di Mahida ini, Yeah. ya, Mahida ini, saya memang masih banyak kekurangan dan perlu menimba ilmu dari bapak-bapak guru dan kiai-kiai kita yang masih ada di Mahida ini. Sebetulnya memang sangat bagus momen-momen seperti ini, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, ya, penuh dengan maghfirah, penuh dengan dilipat gandakan pahala kita. Nah, ini diniati apa? Momen sebuah podcast Mahida ini, studio ini ada sebuah media berbagi ilmu. Nah, media berbagi ilmu. Nah, ini pahala Mbak, pahala banyak ini. Alhamdulillah. Nah, ini media berbagi ilmu kepada pemirsa dan seluruh masyarakat dan seluruh teman-teman yang telah menyaksikan ini. Semoga bermanfaat, walaupun sedikit, barokah, bisa bermanfaat bagi kita semua lah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Terima kasih Pak. Sudah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Meliana Putri Awali dan Saya Vela Novika Rosida. terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.